Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi poin paling penting agar bougainville Anda berbunga lebat. Untuk itu, simak video berikut ini tanpa skip, agar tidak mengalami kegagalan dalam melakukannya. Sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan update menarik dari channel Gusti OKMD. Bougainville merupakan salah satu tanaman hias yang paling diminati. Alasannya tidak lain karena perawatannya sangat mudah. Tanaman yang lebih dikenal dengan bunga kertas ini memiliki banyak varietas. Tidak sedikit yang tertarik mengoleksi berbagai macam jenis bunga ini, hasilnya rumah tampak indah dengan tampilan bunga kertas warna-warni. Dengan warnanya yang cantik, tidak heran jika banyak orang yang mencari bagaimana cara merawat bunga kertas yang benar. Tidak sulit merawat bunga kertas karena hampir semua varietas bunga ini sama cara pemeliharaannya. Bunga kertas bersemi hampir di setiap musim, baik di musim panas maupun musim hujan. Jenis bunga ini dapat tumbuh subur di mana saja, terutama habitat aslinya. Secara alami bunga kertas tetap dapat tumbuh subur meskipun hidup liar di alam terbuka. Namun, jika ingin tanaman ini memiliki kualitas lebih baik, tentu harus melakukan perawatan dengan tepat. Terlebih lagi apabila tujuannya untuk bisnis, tanaman harus memiliki daya tarik agar calon konsumen memiliki minat untuk membelinya. Simak cara merawat bunga kertas sederhana berikut ini. Yang pertama adalah media tanam yang tepat. Sudah dijelaskan di awal, tanaman ini dapat tumbuh di mana saja. Akan tetapi, karakter tanaman ini lebih suka tumbuh pada media yang berpori. Cara merawat bunga kertas yang pertama adalah dengan memilih media yang memiliki sirkulasi udara dan drainase yang baik. Seperti contohnya, media tanam campuran yang mengandung pasir. Seperti jenis tanaman pada umumnya, bunga kertas juga membutuhkan nutrisi yang cukup. Gunakan media yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Coba campurkan tanah humus dengan pasir. Disarankan jangan menggunakan pasir yang terlalu lembut, pasir kasar lebih efektif dalam menstabilkan kelembaban pada media tanam. Kondisi ini akan membantu tanaman tumbuh lebih subur. Yang kedua adalah proses penanaman yang benar. Tanaman bougainville tidak akan berbunga lebat jika tidak memahami perlakuan khusus saat awal penanaman. Pengaturan jarak tumbuh, batang, dan akar mempengaruhi kelangsungan pembunggan pada waktu masa vegetatif bougainville berlangsung. Komposisi jarak ini sangat menentukan keberlangsungan pembungaan pada saat masanya telah tiba. Setelah media tanam siap, cara merawat bunga kertas selanjutnya adalah terletak pada proses menanam bibit terbaik dari tanaman bunga kertas. Apabila sebelumnya sudah memiliki tanaman hias ini, sebaiknya jangan membeli bibit baru lagi. Coba bereksperimen dengan cara stek batang. Pilih batang tanaman yang cukup dewasa, lalu potong menyorong. Pastikan potongannya runcing. Kemudian tancapkan potongan batang tersebut pada media sedalam kurang lebih 5 cm. Jika ingin memiliki lebih dari satu warna bunga dalam satu tanaman, gunakan teknik sambung pucuk. Caranya, menyambungkan batang muda pada batang tanaman lain yang sudah dewasa. Perlu diingat, sambung pucuk menggunakan dua varietas bunga kertas yang berbeda. Perawatan yang ketiga agar bougainville berbunga lebat adalah rutin melakukan pemangkasan. Cara merawat bunga kertas yang satu ini seringkali dilewatkan. Padahal penting melakukan pemangkasan secara rutin. Memangkas ranting tidak hanya membuat tampilan tanaman terlihat rapi, tapi juga membantu merangsang pertumbuhan bunga. Pemangkasan tidak hanya dilakukan pada ranting, akar tanaman juga perlu dipangkas. Apalagi yang menanam menggunakan pot, tujuannya supaya akar tidak melebihi kapasitas pot. Akar yang terlihat menjalar-jalar keluar pot tampak tidak sedap dipandang. Di sela-sela memangkas tanaman biasanya menemukan ujung tanaman yang layu. Jika menemukan kondisi seperti ini jangan dibiarkan. Siangi ujung tanaman yang layu tersebut untuk mendorong pertumbuhan baru. Tahap keempat adalah menyiram tanaman dengan takaran air yang pas. Awal penanaman bunga kertas membutuhkan air yang melimpah. Hal ini karena akar tanaman bunga kertas yang masih baru lebih banyak membutuhkan nutrisi. Setelah tumbuh besar tanaman ini memasuki fase kering, di mana pada tahapan tersebut penyiraman dilakukan dengan mengurangi takaran air. Fase kering ditandai dengan kuncup-kuncup yang siap merekah. Terlalu banyak mendapat air membuat bunga sulit mekar. Fase ini hanya berlangsung selama sekitar 4 hari saja.
Setelah bunga mekar sempurna, lakukan penyiraman seperti biasa. Langkah kelima adalah pemupukan. Lakukan pemupukan untuk memberi tambahan nutrisi pada tanaman. Sebenarnya, jenis tanaman ini tidak membutuhkan banyak pupuk. Akan tetapi, jika ingin tanaman dapat tumbuh lebih sehat, lakukan pemupukan secukupnya. Pemupukan dapat dilakukan saat fase kering berlangsung. Sangat disarankan menggunakan pupuk alami, seperti organik atau kompos. Gunakan pupuk dengan takaran sewajarnya. Hindari penggunaan pupuk kimia. Apalagi juga belum tahu cara mengaplikasikan dengan tepat. Lakukan juga penyemprotan insektisida atau cairan anti hama. Supaya tanaman terhindar dari gangguan penyakit, serta serangan hama seperti ulat atau serangga yang dapat merusak tanaman. Dan yang paling penting adalah meletakkan tanaman bougainville di tempat yang terkena sinar matahari. Cara merawat bunga kertas yang terakhir adalah lokasi peletakannya. Bunga kertas merupakan salah satu tanaman yang membutuhkan sinar matahari cukup banyak. Oleh sebab itu, tanaman ini lebih sering digunakan untuk memperindah taman daripada dekorasi interior. Luar ruangan memang sangat mendukung pertumbuhan tanaman ini. Semakin banyak sinar matahari yang didapat, maka tanaman ini dapat tumbuh lebih besar. Sekian tutorial saya kali ini. Terima kasih.